Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini Anda telah mendapatkan materinya tentang bagaimana kepenulisan atau smart writing gitu yang saya buat. Artinya kita akan siap belajar bagaimana cara menulis sebuah buku. Perkenalkan, nama saya Tendi Krisnamurti. Nah, jadi alasan menulis bagi saya adalah sesuatu yang sangat penting. Kenapa? Karena tanpa alasan menulis semuanya akan menjadi sia-sia. Ketika Anda menulis sesuatu akan hambar. Ketika misalkan saya menulis sesuatu tanpa saya mempunyai alasan yang tepat, maka tulisan itu akan hambar. Nah, salah satu alasan saya kenapa saya ingin menulis adalah menulis sebagai sebuah membangun peradaban. Kenapa peradaban? Karena kalau misalnya kita melihat bagaimana sebuah negara itu maju, itu bisa dilihat dari jumlah penulis dari sebuah negara itu. Kalau penulisnya banyak dalam sebuah negara, maka dapat dipastikan negara itu juga adalah negara yang maju. Salah satunya adalah negara-negara maju, negara-negara yang di Eropa, seperti Italia, seperti Amerika. Mereka mempunyai negara maju, mereka disebut negara maju karena mereka mempunyai banyak penulis di sana. Atau misalkan di Inggris kita sangat kenal dengan penulis-penulis besar lainnya. Kita nanti akan bahas tentang itu. Oke, jadi menulis adalah membangun peradaban. Ketika Anda menuliskan sesuatu, maka sesungguhnya Anda sedang membuat sebuah peradaban baru melalui pola pikir yang Anda masukkan ke dalam tulisan Anda tersebut. Kita lanjut. Oke, sebelum Anda memulai mendapatkan materi dari saya dan sebelumnya kita belajar lebih dalam lagi, saya ingin Anda mematikan TV Anda, kurangi tidur karena tidur terus terang mengurangi jatah hidup kita juga. Matikan Facebook Anda, matikan semua messenger, Yahoo Messenger atau yang lainnya, log out Twitternya, dan silent HP atau apapun itu artinya sesuatu yang dapat mengganggu. Hari ini untuk Anda belajar silahkan matikan terlebih dahulu karena kita akan ke depan 1-2 jam kita akan belajar tentang bagaimana menulis. Cita-cita, rencana, keinginan besar. Seorang penulis, dia harus mempunyai cita-cita. Kenapa mereka itu harus menuliskan sebuah buku? Seorang penulis juga harus mempunyai rencana besar. Kenapa dia menulis sebuah buku? Dan keinginan besar. Kenapa dia menginginkan sebuah buku yang Anda tulis itu menjadi sebuah buku yang bagus dan diterbitkan oleh sebuah penerbit besar. Tanpa cita-cita, tanpa rencana, tanpa keinginan yang besar, buku Anda akan menjadi buku yang biasa-biasa saja. Di dalamnya tidak akan ada ruh yang nempel dalam buku Anda. Dan buku Anda ketika pun buku Anda terbit di toko buku, misalkan di Gramedia, dia akan tersimpan di paling pojok di belakang kayak gitu ya, tanpa ada yang melihatnya. Artinya sebuah cita-cita yang besar, rencana dan keinginan yang besar akan membuat buku Anda juga menjadi sebuah buku yang besar. Nah, jadi motivasinya apa ketika Anda ingin menulis? Ketika Anda menulis hanya sekedar ingin memperlihatkan bahwa ini loh gue seorang penulis, itu tidak akan ada artinya sama sekali. Kalau misalkan Anda hanya ingin menampang dalam sebuah buku, misalkan buku Anda terbit 1 kali, setelah Anda selesai menerbitkannya dan Anda puas, ya udah selesai sampai di situ. Artinya sebuah motivasi, sebuah keinginan yang besar akan membuat Anda menjadi orang yang besar. Contoh yang paling konkret adalah ketika kita membaca sebuah novel yang judulnya Laskar Pelangi. Anda sudah pernah baca? Jika sudah baca, maka Anda akan melihat dalam sebuah novel itu ada semacam impian yang besar yang menggerakkan. Ketika Anda membaca novel itu, membaca buku itu, Anda terasa digerakkan oleh buku itu dan kemudian melakukan sesuatu yang lebih baik daripada sebelumnya. Atau ketika Anda membaca buku 7 Keajaiban Rezeki, Anda merasa digerakkan oleh buku itu untuk kemudian memperbaiki rezeki Anda. Nah, buku-buku seperti itu, tanpa adanya motivasi yang besar, tanpa adanya cita-cita yang besar dari si penulisnya, maka buku itu tidak akan pernah menjadi buku besar. 7 Keajaiban Rezeki, Laskar Pelangi menjadi buku-buku yang besar karena penulisnya mempunyai tujuan yang besar dalam buku itu. Artinya ketika Anda ingin menuliskannya, silahkan temukan visi besar apa yang Anda ingin masukkan ke dalam buku Anda. Dengan visi besar, maka sesuatu yang besar dalam buku Anda akan masuk ke dalam pembaca.
ke dalam pikiran bawah sadar pembaca, dan pembaca itu merasa digerakkan oleh buku Anda. Tanpa itu, mendingan gak usah menulis, silahkan nulis biasa saja. Jadi, menulis buku tanpa visi yang besar itu sama dengan kematian bagi seorang penulis. Oke, menulis tanpa visi sama dengan mati. Nah, seperti saya bilang tadi, bahwa menulis tanpa visi sama dengan mati, artinya buku Anda tidak akan ada ruhnya sama sekali. Ketika orang baca, ya hanya ini oke, udah selesai, lempar bukunya dan mengambil buku yang lebih bermanfaat. Artinya tanpa visi, mungkin tulisan Anda itu di dalamnya sederhana, tapi ketika kesederhanaan itu dibawa dengan visi yang besar, maka ruhnya itu akan nempel ke dalam si pembaca tersebut. Tapi ketika misalkan bukunya dengan segudang materi tanpa visi besar di dalamnya, tanpa menyelipkan ruh di dalamnya, tanpa menyelipkan hati di dalam buku itu, maka tidak akan sampai ke hati lagi. Sesuatu yang dari hati, ia akan sampai ke dalam hati si pembacanya. Jadi pastikan Anda mempunyai visi yang besar sehingga buku Anda itu hidup dan punya ruh di dalamnya. Oke, jadi kenapa kita harus mempunyai visi yang besar? Mungkin Anda merasa blank, visi besar saya apa ya untuk menulis? Apa yang harus saya lakukan untuk menulis buku ini misalkan? Setidaknya kalau misalkan saya rangkum dalam sebuah pertanyaan, maka akan ada 13 alasan kenapa kita harus menulis. Kenapa kita harus membuat sebuah karya yang akan memberikan dampak kepada banyak orang. Yang pertama adalah berbagi ilmu dengan orang lain. Berbagi ilmu dengan orang lain itu sesuatu yang sangat penting. Banyak yang misalkan seorang guru yang memang dia passionnya di dalam di mengajar, membagikan ilmu, dia akan merasa puas ketika seorang yang dia ajar itu mendapatkan manfaat dari apa yang kita berikan kepada mereka. Contoh, Anda lihat di samping kiri Anda ada seorang tua renta yang dia kalau misalkan saya tendang sekali saja dia mungkin sudah jatuh gitu ya, berguling-guling. Tapi kenapa dia sangat terkenal? Karena tulisannya. Apa yang dalam otaknya dia tuangkan ke dalam sebuah tulisan, dan tulisan itu menyebar ke seluruh penjuru dunia, di India bahkan sampai ke dunia, dan akhirnya tulisan itu menjadi semacam busur yang terus memanah ke dalam otak-otak manusia dan menggerakkan manusia untuk berbuat sesuatu. Dia adalah Mahatma Gandhi. Tubuhnya kurus tapi pemikirannya sangat luar biasa. Tulisannya mampu merubah banyak orang. Kalau misalkan Anda punya busur panah dan Anda melesatkan ke dalam batok kepala, maka panah itu hanya tembus kepada satu kepala. Tapi kalau misalkan Anda dengan tulisan yang Anda buat dengan ruh di dalamnya dan Anda sembarkan ke seluruh penjuru negeri ini, maka bukan satu kepala yang Anda tembus, tapi ribuan kepala yang Anda tembus, dan itu menyebabkan perubahan yang cukup signifikan. Oleh karena itu, berbagi ilmu dengan orang lain menyebabkan seorang penulis memang harus wajib menuliskan sesuatu yang ada dalam benaknya dan merubah sesuatu yang pola-pola yang mungkin buruk kayak gitu ya, keadaan yang menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Yang kedua adalah menuliskan jejak bagi orang-orang yang Anda cintai. Alasan ini adalah alasan saya kenapa saya harus menulis. Pada awalnya, saya sudah menikah, saya sudah mempunyai anak, saya juga punya orang tua, saya juga punya kakek dan nenek. Suatu saat saya akan menjadi seorang tua, seorang kakek mungkin dari anak-anak saya, dari cucu-cucu saya, atau misalkan buyut-buyutnya gitu ya. Nah, saya ingin ketika saya sudah tiada, saya bisa meninggalkan sesuatu yang bisa dibaca oleh keturunan-keturunan saya. Setidaknya saya bisa menyampaikan bahwa saya sudah memberikan buku, saya sudah menciptakan karya, silahkan baca, dan itu menjadi sebuah amal jariah buat saya. Saya juga bisa memberikan sebuah pemikiran kepada keturunan-keturunan saya, dan saya meninggalkan sesuatu, dan saya ingin mengatakan kepada mereka bahwa saya pernah hidup di muka bumi ini. Oleh karena itu, menuliskan jejak bagi orang-orang yang Anda cintai itu sangat penting, karena bisa jadi kita tidak mengenal
orang-orang yang ada di atas setelah kita, misalkan kakek kita, mungkin ada yang sudah meninggal, mungkin ada yang belum, tapi ketika kakek kita sudah meninggal, kakek dan nenek kita sudah meninggal, mereka tidak menuliskan sesuatu, maka kemungkinan besar orang-orang keturunan-keturunan kita tidak mengenal mereka. Kenapa? Karena mereka tidak meninggalkan sesuatu untuk keturunan-keturunan mereka. Nah, oleh karena itu, jika Anda ingin tetap hidup di keturunan-keturunan Anda, maka pastikan Anda menulis sebuah karya dan berikan kepada orang-orang yang Anda cintai. Siapkan sebuah karya dan berikan kepada orang-orang yang Anda cintai. Selanjutnya adalah menjadikan hidup lebih semangat. Saya teringat kepada sebuah film Jepang, itu judulnya One Liter of Tears. Udah ada yang pernah lihat atau menontonnya? Jadi dalam film itu diceritakan seorang anak SMA yang mempunyai penyakit yang langka. Sedikit demi sedikit tubuhnya melemah, mulai tidak bisa berbicara, bahkan menggerakkan tubuhnya juga tidak bisa sama sekali akhirnya dia meninggal. Tapi satu yang dia lakukan, ketika dia menemukan sesuatu atau menemukan masalah, dia menuliskannya dalam buku diarinya, lalu kemudian setiap dia goreskan tulisan-tulisan itu, apa yang ada di dalam kepalanya dia tuliskan ke dalam buku catatan hariannya dia merasa hidup kembali. Kalaupun misalkan dia bilang begini, kalaupun misalkan saya akan meninggal, saya berharap orang-orang yang mempunyai penyakit sama seperti saya bisa mendapatkan semangat dari apa yang dia tuliskan. Dan itu terbukti. Buku yang dia tulis, buku diari yang dia tulis menjadi semacam ruh bagi orang-orang yang mempunyai penyakit yang sama, menjadi semacam motivasi bagi orang untuk semangat hidup. Bahkan orang-orang yang tidak mempunyai penyakit seperti itu pun akhirnya termotivasi bagaimana mereka menjalankan hidup. Kenapa? Karena sejatinya banyak orang yang frustasi, terutama di Jepang gitu ya, karena mereka mempunyai budaya bunuh diri atau harakiri gitu. Dan salah satu negara terbesar tingkat bunuh dirinya adalah di Jepang. Nah, dalam film itu bagaimana si ayah ini berjuang melawan penyakitnya, membuat semangat hidupnya terus bergelora gitu kan, sampai akhirnya dia meninggal, sampai akhirnya dia hanya meninggalkan tulisan-tulisan, goresan-goresan yang dari mulai awal tulisannya itu adalah sebuah tulisan yang bagus, sampai akhirnya tulisannya semacam tulisan cacing dan tidak terbaca. Itu yang membuat semangat bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga orang-orang yang membaca menjadikan hidup mereka lebih semangat. Oke, jadi ketika Anda menulis, ada rasa semangat di dalamnya. Ketika buku Anda jadi, maka akan semacam motivasi hidup kita kembali bergelora. Seperti artinya, silahkan tulis buku Anda dengan visi yang besar, maka hidup Anda akan menjadi lebih semangat daripada dibandingkan dengan ketika kita hanya hidup let it flow gitu, biarkan aja hidup itu mengalir apa adanya. Padahal harusnya kita membuat riak-riak dalam kehidupan kita. Bagaimana kita membuat ombak di dalamnya agar hidup kita itu berwarna-warni seperti itu. Nah, dan alasan selanjutnya adalah menulis itu menghimpun pahala. Ini penting. Coba Anda pahami kenapa mungkin yang muslim itu ya, kenapa Nabi Muhammad itu dijamin masuk surga. Selain karena memang Allah memberikan hak itu kepada Nabi Muhammad, tapi kalau misalkan kita bayangkan dari sekian ratusan juta bahkan mungkin miliaran orang yang beragama muslim dan dia mempelajari Islam begitu, itu pahalanya akan terus mengalir ke Nabi Muhammad. Oleh karena itu pantaslah Nabi Muhammad dijamin masuk surga. Itu artinya amal jariah. Jadi ketika Anda menulis pun dan orang merasakan manfaatnya, maka itu menjadi pahala buat kita yang akan terus mengalir, semacam passive income kalau dalam bisnis gitu ya, yang akan terus mengalir ke dalam diri kita walaupun kita sudah tiada. Oleh karena itu, menulis menjadi ladang atau pundi-pundi amal kehidupan kita untuk kemudian itu menjadi tabungan kita di akhirat kelak. Tapi ingat,
Jika buku itu juga menghimpun pahala, maka buku yang merusak adalah menghimpun dosa. Oleh karena itu, apa yang Anda tulis pastikan itu menjadi sebuah manfaat bagi orang yang membacanya. Jangan sampai buku Anda justru menjadikan buku orang yang membacanya itu semakin terpuruk. Karena berarti itu akan memberikan efek kepada diri kita sendiri sebagai seorang penulis. Kalau di Jepang, saya pernah melihat sebuah buku yang judulnya bagaimana cara bunuh diri. Kan ngeri gitu ya. Bagaimana caranya membunuh diri, cara membunuh diri gitu kan. Ada beberapa gitu. Dan itu caranya itu cukup supaya nggak sakit gitu ya. Dan itu menurut saya itu buku yang benar-benar menyesatkan kayak gitu. Kok ia malah diberikan panduan untuk membunuh dirinya sendiri gitu. Seandainya satu orang yang membunuh dirinya karena terinspirasi dari buku itu, maka dosa itu akan mengalir ke dalam orang tersebut. Artinya hati-hati ketika Anda menuliskan buku. Ahmad Ghazali, terus Ibnu Sina yang menjadi salah satu bapak kedokteran dunia, mereka memberikan manfaat kepada banyak orang, yang akhirnya itu menjadi amal jariah untuk kehidupan mereka di akhirat kelak. Itu menjadi cahaya di akhirat kita kelak. Oleh karena itu, pastikan apa yang kita tulis menjadi semacam manfaat, memberikan manfaat kepada orang lain, dan itu akan memberikan cahaya ketika kita di akhirat kelak. Selanjutnya adalah ketika kita menulis buku, maka kita akan merasa lebih percaya diri. Kalau misalkan mungkin Anda yang sudah merasakan menulis dan terbit bukunya, ini akan merasa oh iya, percaya diri kita lebih meningkat. Omongan kita lebih didengar gitu. Kenapa? Karena buku saya sudah terbit misalkan. Nah, ketika Anda membeli video buku ini pun, Anda merasa karena ini sesuatu yang penting, karena saya sudah menerbitkan beberapa buku, maka layak Anda belajar dari video buku ini. Dan begitupun ketika misalkan Anda menerbitkan buku, Anda lebih percaya diri ketika Anda ingin membahas sebuah materi. Kenapa? Karena tidak semua orang bisa menerbitkan buku. Tidak semua orang bisa menulis. Tidak semua orang bisa menggoreskan penanya menjadi sebuah buku yang halaman mentahnya 100 halaman. Oleh karena itu, menulis buku membuat Anda lebih percaya diri dan orang-orang merasa, oh iya, dia layak untuk didengarkan karena bukunya sudah terbit. Selanjutnya, alasan menulis adalah menuangkan ide unik dan bermanfaat. Artinya tadi, ketika Anda mempunyai ide, maka Anda tuangkan ke dalam buku, ke dalam tulisan, dan buku itu memberikan manfaat buat orang lain. Itu menjadi kepuasan tersendiri bagi siapa saja yang menuliskannya. Kalau misalkan Anda mempunyai blog, dan blog itu dibaca oleh banyak orang, dan blog itu dikomentari oleh banyak orang dan merasakan bahwa mendapatkan manfaat dari blog itu, maka Anda pun merasa puas dengan apa yang Anda tuliskan karena memberikan manfaat bagi orang lain. Jadi, salah satu alasannya kenapa kita harus menulis, karena ide itu bisa kita berikan kepada orang lain dan mendapatkan manfaat darinya. Oke, kita lanjut. Oke, nah selanjutnya adalah personal branding. Artinya apa? Seorang pembicara, dia sedikit mempunyai power ketika dia belum menerbitkan buku. Contoh, Anda bisa bayangkan seorang Ippo Santosa tanpa buku 7 Keajaiban Rezeki. Apakah dia bisa meledak seperti sekarang? Apakah dia bisa menjadi orang yang terkenal seperti sekarang? Bisa jadi ya. Tapi dengan buku, Ippo Santosa lebih mempunyai kekuatan, lebih mempunyai power ketika dia berbicara di hadapan umum. Seorang guru ketika dia menuliskan sebuah buku dan terbit dan dibaca banyak orang, maka dia layak diberikan penghargaan dan dikenal lebih banyak oleh orang banyak, dan dia merasakan berbeda dengan orang yang lainnya. Artinya personal branding dalam sebuah buku itu penting. Tanpa buku, seorang pembicara itu menjadi setengah-setengah.
dia kurang mendapatkan powernya tanpa buku. Sementara dengan buku, seorang yang walaupun misalkan belum bisa berbicara banyak, atau misalkan seperti saya, karena saya belum terlalu sering berbicara di banyak orang, tapi dengan buku-buku yang saya terbitkan saya bisa berbicara. Saya mempunyai branding bagaimana menulis buku. Saya mempunyai branding ketika banyak orang yang akhirnya mengundang saya untuk menjadi pembicara. Jadi buku juga bisa menjadi salah satu gerbang untuk membuat kita lebih banyak bicara di banyak forum. Oke, paham ya? Oke, misalkan Anda seorang dokter. Beda antara dokter yang menulis sebuah buku dengan dokter yang tidak menulis sebuah buku. Dokter yang menulis sebuah buku, dia bisa berbicara di banyak tempat. Kenapa? Karena dia sudah menerbitkan buku, orang lain membaca dan mendapatkan manfaatnya. Bisa jadi yang membaca buku tersebut adalah orang yang suka mengadakan event gitu kan. Dan orang itu tertarik dengan buku Anda sehingga dia mengundang Anda untuk menjadi pembicara. Bisa saja seperti itu. Jadi penting kenapa menulis sebuah buku. Bahkan kalau saya bilang menulis buku itu bagi siapa saja itu wajib, karena siapa saja bisa menulis buku. Saya akan membuktikan dalam materi-materi yang akan kita bahas nanti. Nah, selain branding, dari buku itu kita juga bisa mendapatkan passive income dari apa yang dijual. Buku ketika Anda menuliskan buku, lalu terbit, lalu banyak dan akhirnya membuat buku Anda bestseller, maka efeknya adalah rekening Anda akan terus mengalir uangnya ke rekening Anda. Uang akan terus mengalir ke rekening Anda. Tapi ingat, itu efek. Kalau misalkan ini menjadi tujuan, maka saya pastikan Anda tidak akan buku Anda tidak akan mungkin bestseller bisa gitu, tapi tidak akan tahan lama. Seperti itu. Ya, jadi menulis buku adalah memperbaiki dunia. Kenapa? Ya, tadi saya bilang di awal bahwa sebuah negara maju ciri-cirinya adalah banyak penulis yang lahir dalam negara tersebut. Setidaknya 5% sampai 7% di negara tersebut adalah penulis. Memperbaiki dunia. Nah, ini penulis-penulis dunia yang telah menerbitkan bukunya dan berhasil merubah peradaban. Terlepas apakah itu menuju peradaban yang terpuruk atau misalkan yang lainnya ya, atau yang lebih baik seperti itu. Nah, salah satu contohnya adalah Charles Darwin. Mungkin Anda di SMP, di SMA kenal dengan teori evolusi. Nah, Darwin inilah yang mengenalkan teori evolusi ya dari bukunya The Origin of Species, bahwa manusia dimulai dari kera. Dan buku ini benar-benar membuat dari buku ini membuat sebuah pergerakan baru, membunuh orang-orang kulit hitam yang dianggapnya sebagai evolusi yang belum sempurna. Bagaimana cara menyempurnakannya? Bunuh orang-orang hitam, kulit hitam. Dan inilah yang terjadi dari sebuah buku. Kenapa? Alasannya adalah orang kulit hitam merupakan evolusi yang belum sempurna, sementara orang kulit putih adalah evolusi yang sudah sempurna. Mungkin Anda bisa melihat di sini, di foto sini secara sekilas, dari kera akhirnya menjadi monyet, akhirnya menjadi orang-orang kulit hitam, dan akhirnya menjadi orang-orang kulit putih. Padahal tidak seperti itu pada kenyataannya. Tapi di buku ini, dengan adanya buku ini menyebabkan pembantaian kulit hitam di mana-mana. Ngeri ya? Dari sebuah buku, tapi dari sebuah buku bisa menginspirasi banyak orang dan akhirnya bisa menginspirasi sebuah pergerakan untuk membunuh orang-orang kulit hitam sebagai alasan dari evolusi. Yang kedua, William Shakespeare. Anda pernah dengar? Dialah yang menuliskan buku atau novel yang berjudul Romeo and Juliet. Pernah dengar ya? Kalau misalkan diadaptasi ke Indonesia mungkin Romeo and Julie lah atau apalah gitu ya. Nah, dia berhasil menulis sebuah buku dengan tema percintaan
dengan tema yang membuat orang merasa oh iya betapa indahnya cinta seperti itu. Padahal nggak seperti itu juga gitu ya. Tapi dari buku ini justru William Shakespeare dia berusaha menanamkan kepada pikiran banyak orang bahwa cinta yang abadi adalah cinta yang seperti ini. Dan Romeo and Juliet yaitu sudah tersebar di seluruh dunia seperti itu, atau yang lainnya Sang Alkemis gitu ya, Alkemis dari tulisannya Paulo Coelho gitu kan, atau yang lainnya. Banyak sekali buku-buku yang besar, buku-buku besar gitu ya. Nah, atau J.K. Rowling, siapa yang tidak kenal dengan Harry Potter? Bahkan ibu-ibu yang belum baca novelnya pun dia tahu Harry Potter itu seperti apa kayak gitu. Karena kenapa? Karena anaknya minta buku kaos yang gambarnya Harry Potter. Pada awalnya J.K. Rowling menulis sebuah buku, sebuah tema, sebuah judul Harry Potter di buku pertamanya. Dia banyak penerbit menolak bukunya. Kenapa? Karena bukunya dirasa tidak, imajinasinya terlalu tinggi gitu. Gak mungkin orang suka dengan tulisannya dia, gak mungkin dunia hayalannya dia masuk kepada orang-orang yang membaca novelnya itu. Sempat J.K. Rowling ini dia merasa ya udah deh, saya nggak bakal nerbitin bukunya. Tapi pada suatu saat dia bertemu dengan seorang editor, dia membaca naskahnya dan ternyata bagus, diterbitkan. Yang terjadi adalah novel ini menjadi novel yang sangat laris dan digandrungi oleh banyak orang, digandrungi oleh banyak orang dan diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Yang terjadi adalah J.K. Rowling menjadi orang yang kaya raya dari bukunya, dari royaltinya gitu ya. Tapi juga bukunya banyak sekali yang akhirnya membuat orang merasakan kesenangan tersendiri ketika membaca bukunya. Nah, ini aktor penulis-penulis Indonesia, Andrea Hirata. Siapa yang terkenal dengan beliau? Mungkin ada yang gak kenal tapi kenal dengan tulisan beliau, bukunya beliau. Bahkan Laskar Pelangi ini sudah difilmkan gitu ya. Nah, Laskar Pelangi ini memberikan pelajaran kepada orang-orang tentang sebuah semangat hidup, sebuah semangat belajar di sebuah kota kecil yang bernama Belitung atau Belitung. Bagaimana bukunya ini menjadi laris manis ternyata ada karena dalamnya mempunyai banyak inspirasi yang menyebabkan orang itu merasa oh iya memang saya harus belajar, saya harus menuntaskan semua pelajaran-pelajaran saya harus melanjutkan pelajaran sekolah saya ke jenjang yang lebih tinggi. Ketika sebuah di kota kecil itu tidak menentukan kemungkinan untuk orang terus berkembang. Di Laskar Pelangi ini jawabannya. Habibur Rahman El-Shirazi ini juga adalah salah satu novelis yang sangat terkenal sampai sekarang dengan ayat-ayat cintanya. Dari ayat-ayat cinta inilah beliau menjadi seorang pembicara hebat, seorang penulis terkenal dengan tulisan-tulisan dari buku-buku yang lainnya juga. Ayat-ayat cinta mempunyai tema yang berbeda, mempunyai cinta yang gak kekanak-kanakan, tapi juga bisa menginspirasi banyak orang bagaimana cinta itu harus dibangun. Oke? Ada yang belum baca? Telat banget kalau belum baca. Nah, Mas Pramudia Anantatur ini adalah penulis abad 20 orang Indonesia. Dia lebih banyak mengkritik tentang budaya-budaya yang ada di Jawa. Salah satu contohnya adalah Gadis Pantai ini. Novel Gadis Pantai ini benar-benar mengkritisi budaya-budaya Jawa tentang feodalisme Jawa. Beliau juga adalah salah satu-satunya penerima penghargaan dari dunia saya lupa namanya, tapi Pramudia ini dia mempunyai salah satu orang Indonesia, bahkan satu-satunya orang Indonesia yang mempunyai penghargaan tersebut. Nah, pertanyaannya lah, tebak siapa ini? Saya berharap wajah ini suatu saat adalah wajah Anda dan menjadi seorang penulis besar, memberikan manfaat kepada banyak orang dan menjadikannya buku Anda bestseller. Bahkan mungkin kalau misalkan buku Anda bisa difilmkan, semoga buku Anda menjadi difilmkan gitu. Karena dengan difilmkan menjadi lebih banyak yang mendapatkan manfaat. Jadi ingat, penulis besar selalu mempunyai visi yang besar seperti orang-orang yang tadi saya sebutkan di atas itu ya. Kang Abi, Andrea Hirata, J.K. Rowling, Darwin dan yang lainnya.
Artinya mereka mempunyai visi yang besar. Tanpa visi yang besar, maka menulis itu menjadi sesuatu yang hambar dan membosankan. Oke. Nah, tugas yang pertama. Kenapa? Karena saya tidak ingin Anda hanya melihat video ini, tapi juga Anda harus melakukan sebuah kegiatan ya. Karena Anda ingin menulis ya, Anda harus menulis kayak gitu. Buat minimal 2 halaman esai dengan tema menulis itu bagi saya. Artinya saya ingin Anda menemukan alasan kenapa Anda harus menulis. Buat minimal 2 halaman alasan dan visi besar kenapa Anda harus menulis. Oke, silahkan, tugasnya nggak usah dikumpulkan, maksudnya silahkan Anda kerjakan itu gitu ya. Pahami bahwa seorang penulis, yang banyak orang penulis itu banyak penulis, tapi sedikit orang yang mempunyai tulisan dengan visi yang besar. Itu saja dari saya. Kita lanjut ke materi selanjutnya, di materi yang kedua. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.